سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan kembali bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan kita besok di akhirat, amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang lalu atau 2 Jumat yang lalu kita sudah menyampaikan tentang bagaimana bicaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke bab 35 yang punya kitabnya atau filenya di halaman 249. Babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis terkait tertawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kalau baca di sini, kalau pas senyum ya senyum, tertawa tertawa, langsung praktek insyaallah taala. Bagaimana senyum beliau nanti kita lihat di dalam hadis-hadis yang mulia ini. Sebelum masuk ke hadis pertama, seperti biasa diberi muqaddimah oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala. Kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi dhahiki wasatan kasairi umurihi. Petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam terkait tentang tertawa itu pertengahan. Pertengahan itu berarti tidak tertawa terbahak-bahak, tidak pula enggak pernah tertawa atau kering atau garing bahasa kita, tidak tertawa sama sekali itu enggak demikian, tidak pula terbahak-bahak. Wasaton, pertengahan. Kasairi umurihi, seperti semua perkara-perkara beliau. Jullu dhahikihi at-tabassum, bahkan kebanyakan tertawa beliau itu adalah tabassum, tersenyum. Wa idza dhahika bi sautin la yakunu qahqahatan, seandainya pun tertawanya ada suara itu tidak sampai terbahak-bahak, qahqah. Tertawa terbahak-bahak termasuk salah satu yang membatalkan sholat.
Wa innama huwa sautun yasma'ul qaribu dunal ba'id. Hanyalah tertawanya itu bersuara yang bisa didengar oleh yang dekat, bukan yang jauh. Yang di dekat beliau mungkin bisa mendengar suara tertawanya. Ketawa dengar ya. Saya itu kan antum dengar. Tapi yang di sekolah apa namanya? Ya kau nggak dengar. Hanya karena dikasih speaker aja didengar. Nah, jadi yang dekat bisa dengar, yang jauh mungkin nggak dengar. Kalau terbahak-bahak maka kedengaran itu. Yang jauh pun kedengaran. Nah itu bukan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam terkait tentang tertawa. Terbahak-bahak itu bukan tertawanya beliau. Hadis yang pertama secara urutan di sini hadis nomor 226 dari Imam Tirmidzi rahimahullah beliau meriwayatkan haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam qala akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah an Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khumushah wa kana la yadhaku illa tabassuman fakuntu idza nadartu ilaihi qultu akhalul ainain wa laysa bi akhal. Tapi hadis ini ada catatan di bawahnya. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dalam kitab Jami' beliau, tapi lemah sanadnya. Ada seorang yang bernama Ibnu Hajjaj. Beliau orang yang jujur tapi banyak kesalahan dan melakukan tadlis, ya, menyembunyikan beberapa perawi. Wa syaikhuhu Simak bin Saduq wa huwa qatair bi ukhra. Intinya ada beberapa perawi yang perlu dikritisi. Tapi dijelaskan di sini. Qauluhu kana fi saqai Rasul sallallahu alaihi wasallam humusyah ay dabqatun mutanasibatun li sa'iri a'dha'ihi wa diqqatuha atau daqqatuha mimma yumtadahu bihi. Ada benjolannya ya daqqah. Sebagaimana beberapa anggota tubuh beliau, tapi benjolan yang dianggap itu baik, dipuji, bukan yang dianggap itu cacat. Itu di kedua lutut beliau, di kedua sak, apa namanya, sak itu apa tuh, betis ya, betis ada benjolannya. Tapi bukan benjolan yang berpenyakit seperti asam urat itu. Antum tahu toh, ada benjolan juga toh asam urat itu. Uji-uji jenis, yes, pokoknya gitulah. Kita apik lah intinya. Bukan sesuatu yang dianggap buruk. Maka yumtadah, daqatuha bima yumtadah. Sesuatu yang dianggap indah atau dipuji. Qauluhu wa kana la yalhaqu illa tabassuman. Nah ini. Kenapa hadis ini juga dikutip atau dimasukkan dalam bab ini? Karena ada kata-kata ini. Konon tidaklah tertawa kecuali tersenyum. Ai fi aglabi ahwali, di kebanyakan keadaan tertawanya beliau itu tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Fala yatanyana yunafi dzalika dhahik bisautil khafif ahyanan. Itu tidak meniadakan tertawa dengan suara yang ringan terkadang. Faqad ja'a ma yadullu alaih. Ada nanti hadis terkait dengan hal ini, ada sedikit suara yang terdengar walaupun tersenyum. Jadi senyumannya pun itu juga ada suaranya. Atau dianggap tertawa, kita anggap beliau tertawa, tapi tertawanya itu tersenyum dan ada suara yang terdengar. Qauluhu wa fakuntu idza nadartu ilaihi. Jabir bin Samurah ini berkata gini, kalau saya melihat beliau, saya berkomentar beliau itu matanya bercelak padahal tidak bercelak. Matanya menggunakan celak padahal enggak pakai celak. Ini kata si Jabir bin Samurah. Athbata radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam akhalul ainain thumma nafadani. Jadi pertama Jabir bilang kedua mata Rasul itu pakai celak padahal enggak pakai celak. Ditetapkan terus dinafikan. Wal qa'idatu fi mithli hadha anna al-manfiya ghairu muthbat.
Kaidahnya di sini bahwa apa yang ditiadakan, yang dinafikan itu tidak sama dengan yang ditetapkan. Contohnya ada di surat Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah Anda melempar ketika Anda melempar itu, namun Allah lah sejatinya yang melempar. Jadi ketika berperang melempar panah atau tombak atau peluru atau menembakkan sesuatu, itu sejatinya Allah yang menempatkan kesasarannya. Di sini Akbata subhanahu wa ta'ala ramyan, Allah menetapkan lemparan. Wa nafa akhar, kemudian meniadakan yang lain. Fal muthbitu ghairul manfi, maka yang ditetapkan itu beda dengan yang ditiadakan. Artinya lemparannya itu sejatinya bukan lemparan orang itu, bukan orang yang melakukan. Maka tadi sejatinya bukan mata beliau bercelak, seakan-akan kelihatannya bercelak padahal nggak pakai celak. Ini kata Jabir bin Samurah. Seakan-akan mujahid itu dia yang menembak, padahal sejatinya Allah lah yang menempatkan sasarannya. Maka makna hadisnya gini, wa makna hadis anna usul asy-sya'ri alladhi 'ala jufuni 'ainaihi sallallahu alaihi fihi sawat. Jadi usul ini, jadi ujung-ujung mata ini, apa nih Pak? Bulu matanya ini itu saking hitamnya sehingga seakan-akan beliau itu nampak bercelak padahal nggak pakai celak. Ini makna hadisnya seperti itu. Seandainya hadis ini benar, memaknainya bahwa bulu matanya Nabi ini itu saking hitamnya sehingga seakan-akan menggunakan celak di matanya padahal tidak bercelak. Fihi sawadun tabi'iyyun ka'annahu qad wada'al kuhla wal halu annahu lam yadahu. Seakan-akan beliau pakai celak padahal tidak menggunakannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini terkait dengan hadis yang pertama bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu tertawanya adalah senyuman. Hadis berikutnya juga sama tapi perawinya berbeda. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarana ibn Lahiyah an Ubaidillah ibn al-Mughirah an Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in annahu qala ma ra'anya. Di sini disebutkan dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah. Kalau dia bin Sa'id hadisnya sahih sebagaimana ditetapkan oleh Imam Dzahabi. Tapi kalau ditetapkan dari jalan Ibnu Mubarak dari Abi Lahiyah itu ada beberapa hadis yang bercampur. Namun hadis ini ditetapkan sahih. Jadi karena di sini riwayatnya dari Ibnu Lahiyah terus ke Qutaibah. Tapi kalau Ibnu Mubarak terus ke Ibnu Lahiyah itu bisa dianggap ada bermasalah. Nah, di sini kata beliau fihi bayanu kathrati tabassum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan betapa seringnya Rasulullah SAW tersenyum. Wa inna ma kana kadzalika likamali khulqih. Kenapa seperti itu? Ini menunjukkan kesempurnaan akhlaknya, wa tawadhu'ihi dan tawadhu'nya, wa husnu mu'asharatihi linnas, dan indahnya pergaulan beliau kepada manusia. Fakana sallallahu alaihi wasallam yalqan nasa biwajhin mushtaqin taliqin mutabassimin. Ketika bertemu manusia, para sahabat tentunya atau siapapun, nampak dari wajah beliau itu cerah, tersenyum, menggembirakan. Itu Rasulullah SAW. Nah, bagi kita yang merasa belum sampai ke situ, ya cobalah dibiasakan bibir ini ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm ya. Disenyumkan, jangan terus menengok ya. Atau MTE ya. Buka tanpa ekspresi, jangan sampai muti. Tapi beliau kebiasaannya memang seperti itu.
Sering, apalagi kepada sama teman jamaah sendiri, ikhwan ya, bukan akhwat, ikhwan. Apalagi ikhwan, akhwat enggak, umat juga enggak itu. Enggak, beliau kita mesti pahami di sini. Pertemuan manusia itu bertemu kepada sama sahabat itu. Ke sahabiah yang enggak. Ke sahabiah enggak, ke umat enggak. Oleh rondo enggak. Enggak seperti itu. Ke sesama ikhwan saja, ke yang laki-laki aja. Itu sudah pemahaman yang maklum seharusnya. Seandainya pun kemudian diikuti oleh para wanita muslimah pun antara mereka saja, tidak kemudian difahami, oh saya pengen sunnah Rasul, senyum ke siapa? Harusnya kepada suaminya saja, bukan ke ustaz, mak repot, bukan ke imam masjid, bukan ke takmir yang belum nikah, jangan sampai nanti malah repot. Nah, makanya harus dipahami. Wa tabassumul muslimi fi wajhi akhihi shadaqatun yatasaddaqu biha ala akhihi. Nah ini yang insyaallah sudah sering kita ketahui, bahkan menghafal hadisnya. Senyuman seorang muslim di wajah saudaranya adalah sedekah yang ia sedekahkan ke saudaranya itu. Li'annahu mimma yudkhilu surur ala qalbi, karena bisa memasukkan kebahagiaan pada hatinya. Wa yuraghibu fi sama'i hadithi, dan bisa memotivasi untuk mendengar ucapannya. Wal unsi bil julusi ilaihi, nyaman duduk bersamanya. Senang toilah duduk bersama saudara kita yang murah senyum, mengobrol senyum. Sekarang banyak, nanti entar lagi akan banyak dipasang baliho-baliho. Tinggal milih, dia kepanasan senyum, kehujanan senyum, lah itu. Insyaallah. Entar lagi sampai 2024. Baik, ini hadis kedua. Hadis berikutnya agak panjang. Disambung dengan hadis berikutnya ya, hadis 228 dan 229. Haddatsana Ahmad ibn Khalid al-Khallal qala haddatsana Yahya ibn Ishaq as-Sailhani qala haddatsana Laits ibn Sa'd an Yazid ibn Abi Habib an Abdullah bin Harith qala ma kana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Nah, tidaklah tertawa beliau kecuali tersenyum. Qala Abu Isa hadza haditsun gharibun min hadits Laits ibn Sa'd. Tapi Imam Tirmidzi sendiri mengkritisi hadis ini, hadisnya gharib dari Laits ibn Sa'id. Hadis berikutnya haddatsana Abu Ammar al-Husain ibn Hurayth qala haddatsana Waqi qala haddatsana al-A'mash 'an al-Ma'mur ibn Suwaid qala an Abi Dzarr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu awwal rajulin yadkhulul jannata wa akhir rajulin yakhruju minan nar yu'ta lirrajuli yawmal qiyamati fayuqal i'ridu 'alaihi sighara dhunubi wa yukhabba'u 'anhu kibaruha fayuqalu lahu 'amilta yawma kadha wa kadha wa kadha wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanah fayaqul innani dhunuban ma araha huna. Qala Abu Dzar falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh. Insyaallah. Ini hadis sahihnya menyenangkan sekali, Pak. Masyaallah. Faqaluhu ini langsung ke pengertian hadisnya. Innil a'lamu awwal rajulin yadkhul jannah. Rasul mengatakan ini. Sungguh saya paling tahu seseorang yang pertama kali masuk surga bahwa nafsu, maksudnya beliau sendiri. Jadi menceritakan beliau sendiri, karena kita meyakini yang pertama kali masuk surga siapa? Rasulullah SAW. Fahuwa awwalu man yastaftihu babal jannah. Beliaulah yang pertama kali, bahkan yang meminta dibukanya pintu surga. Wa awwalu man yadkhulha, dan yang pertama kali masuk ke surga. Nah, terus beliau melanjutkan wa akhiru rajulin yakhruju minan nar, dan aku juga paling tahu siapa yang terakhir keluar dari neraka.
maksudnya keluar dari neraka untuk masuk surga. Wa huwa akhiru rajulin yadkhulul jannah. Fala yabqa ba'dahu fin nari ahluha mukhalladun. Maka tidak ada yang tersisa di neraka kecuali penduduknya yang kekal. Fiha abadal abad, selama-lamanya. Kita sudah meyakini guys, Ahlus Sunnah wal Jamaah yakini orang-orang beriman itu nanti insyaallah akan masuk surga semuanya. Walaupun prosesnya tidak mesti sama, ada yang langsung, ada yang cepat, ada yang harus di neraka dulu. Nah, maka ada orang terakhir yang keluar dari neraka dan Rasul memastikan, saya tahu orang itu, saya tahu orang itu. Moga-moga bukan yang hadir di sini insyaallah taala. Dan nanti setelah ditutup itu neraka hanya diisi oleh orang-orang yang kekal saja, ahlinya saja, yaitu wahumul kufar, yaitu orang-orang kafir saja. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala menyatakan, walladzina kafaruna lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang yang kafir, maka bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak akan diselesaikan urusannya sehingga mati, tidak pula akan diringankan dari adabnya. Demikianlah kami balas setiap orang-orang kafir. Wahum yastorikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak-teriak di dalamnya. Mereka berkata, ya Rabb, keluarkan kami. Kami akan beramal soleh yang berbeda dengan apa yang pernah kami amalkan di dunia. Maka Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Bukankah kami sudah mengumurkan kalian, memanjangkan umur kalian, sehingga orang-orang yang mengambil pelajaran semestinya bisa mengambil pelajaran. Dan sungguh telah datang pada kalian an-nadhir, yang memberi peringatan. Fadhuqu, maka rasakanlah. Itulah bagi mereka orang zalim mendapatkan penolong sama sekali. Nah, ini surat Fatir ayat 37 ini bagi mereka orang-orang kafir yang kekal di dalam neraka. Bahkan dalam ayat yang lain mereka minta kepada Malik. Malik itu penjaga neraka. Wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, tolong kami ini diwafatkan aja, dimatikan aja lah. Kok mati hidup, udah selesaikan, matikan aja kami ini, biar urusan sudah selesai. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Enggak, semua Anda kekal di sini. Itu orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Fa hadzal khuludu fi sya'nil kuffar. Maka kekekalan ini itu hanya bagi mereka orang-orang kafir. Mau nyebut kafir atau non muslim sama saja. Amma usatul muwahhidin alladzina dakhalun nar bisababi dzunubil lati hiya duna syirki fahum yakhrujuna minan nar. Dafa'at. Adapun para ahli maksiat dari kalangan muwahhidin yang bertauhid, yang mereka pernah masuk ke neraka dengan sebab dosa-dosa selama itu di bawah kesyirikan, jadi meninggal tetap dalam keadaan beriman, bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, fahum yakhrujuna minan nar, maka mereka pasti akan bisa keluar dari neraka. Dafa'at, bertahap. Kama jaa fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun naril ladzi hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun. Adapun para ahli neraka yang memang mereka adalah ahlinya, maksudnya penduduknya,
penduduk neraka yang memang sudah ditetapkan sebagai penduduk neraka, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Antum paham enggak, Pak? Bahasa tidak mati dan tidak hidup itu gimana maksudnya? Maksudnya ini sekarat, tersiksa, sakit-sakitan terus pokoknya nggak nyaman hidup ini. Hidup enggan mati pun mau. Lebih bahasanya segitu. Hidup susah mati pun seperti itu. Nah. Taib. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yaun walakin nasun asabathumun nar bi dzunubihim aw qala bi khotoyahum fa amatahum imatah. Ada orang-orang yang mereka masuk ke neraka karena dosa-dosa mereka atau karena kesalahan-kesalahan mereka, maka mereka pun akan diwafatkan dengan sekali kematian, sehingga ketika mereka sudah menjadi fahmun, bara api atau batu yang membara, batu yang menghitam, udina bisyafa'ah, mereka pun bisa diizinkan mendapatkan syafaat. Jadi kalau ahli neraka yang memang sudah penduduknya, mereka enggak mati dan enggak hidup terus berulang-ulang. Sedangkan orang-orang yang muwahhid, yang dia berdosa, dia muslim, mukmin tapi juga banyak dosa, banyak kesalahan, maka dimatikan sekali, terus yang mesti dihukum ya berkali, terus dimatikan sekali sampai jadi fahmun, batu yang menghitam legam membara itu. Terus diberikan syafaat, diizinkan dapat syafaat. Faji'a bihim dhabair fabuthu ala anharil jannah. Terus diambil, karena buahnya itu diambil beberapa batu-batu itu, Dhabair itu maknanya dafa', bertahap, sekali tahap berapa batu diambil, wabuthu, terus dilemparkan ke sungai-sungai surga. Tsumma qila, terus dikatakan, ya ahlal jannah afidhu alaihim fayambutuna nabatal hibbah takunu fi hamilis sayr. Wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka, tuangkan air di atas batu-batu yang hitam tadi itu. Terus pada menemukan air, hingga tumbuhlah dari batu-batu yang menghitam tadi itu seperti hibbah. Hibbah itu biji-bijian yang tumbuh karena terkena air. Faqalu halam dhabair ay dafa'atin. Maksudnya di sini setelah semuanya dikumpulkan bertahap-tahap itu, akhirnya umat Islam yang bermaksiat terus dimasukkan neraka akan selamat dari kekekalannya. Wasabu dzalika anna kaba'irahum mutafawitah falihadza la yakhrujuna minan nari tafawadah. Sebabnya kenapa kok bertahap itu? Karena dosa-dosa besarnya itu bermacam-macam. Dan Allah yang paling tahu siapa yang layak segera dikeluarkan sesuai tahapannya. Tahapan pertama ini, tahapan kedua ini. Yang dosa ini kira-kira sudah selesai, dia dosa besarnya itu sebesar ini duluan. Yang lebih gede lagi setelahnya, lebih gede terus itu. Tapi semua sudah selesai hukuman di nerakanya, terus dimasukkan ke sungai surga sehingga tumbuh menjadi manusia lagi, terus masuk ke surga. Nah, la falihada la yakhrujuna minan nar daf'atan wa, maka mereka keluar dari neraka itu bukan sekaligus keluar, sekali langsung keluar, enggak. Nah, maka Rasul mengatakan, aku yang paling tahu yang terakhir itu siapa. Nah, kira-kira yang terakhir itu siapa tuh? Mungkin masih sholat itu, masih puasa juga, mungkin itu, masih nyoblos pilpres juga mungkin. Tapi sebelumnya berdosa, setelahnya berdosa, dosanya besar sekali. Nah ini
Beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu. Orang Indonesia kah, atau orang India, Pakistan, atau orang Arab sendiri, atau orang Mesir, hanya Allah yang Maha tahu. Rasul juga kemudian yang tahu. Kita nggak tahu. Moga-moga bukan orang Singapuran, insya Allah. Apa nih Rasul? Moga-moga enggak, insya Allah. Nah, terus beliau bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayuqal i'ridu alaihi sigharu dhunubi. Dihadirkan seseorang pada hari kiamat, maksudnya tadi yang terakhir keluar dari neraka tadi dihadirkan. Terus dikatakan begini, tampakkan dosa-dosa kecilnya, terus disembunyikan dosa-dosa besarnya. Terus setelah ditampakkan dosa-dosa kecilnya, terus ada suara berkata gini, amilta yauma kada wa kada kada. Kamu pernah melakukan dosa ini, itu dosa-dosa kecil tadi yang tampakkan tadi. Ini dosamu, dosa kecilmu itu. Ini dosa kecil ini. Wa huwa mukirun, dia pun mengakui, la yungkir, tidak mengingkari. Ya Allah, iya itu dosa saya, dosa kecil-kecilnya banyak. Wa huwa musyfiqun min kibariha, dan dia takut dosa-dosa besarnya ditampakkan. Mungkin merasa sepatu sing cilik sik, masih gede badiki. Jadi ditampakkan dosa kecilnya, dan dia enggak, karena mungkin enggak pernah istighfar, enggak pernah taubat. Ya namanya yang terakhir masuk surga. Ya, mungkin sholat baru sholat lungol, istighfar, terus baru kita sholat, terus subuhan, telat, pas itu subuhan, langsung duha. Macam-macam lah, dosa, orang pendosa gimana lagi? Meninggalkan sholat, kadang enggak sholat, sok Jumatan, nek kelingan yo ora Jumatan. Kelingan Jumatan, kelingan malah pas Jumatan. Nah kelingan Jumatan, pas kelingan malah pas Jumatan. Sebab itulah macam-macam dosa besar kok. Terakhir itu keluar dari neraka kok. Mestinya dosanya sangat besar sekali. Puasa yo sok kelingan sok enggak. Wis bojo borong yo mungkin lali. Pokoknya gitulah para pendosa-pendosa itu. Terus ditampakkan dosa-dosa kecil selesai, dan dia takut dosa besarnya ditampakkan. Sengaja meninggalkan sholat itu kan dosa besar, tanpa ada uzur, kan dosa besar itu belum ditampakkan itu. Kemudian dikatakan utuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah, gantikan setiap dosa kecilnya itu kebaikan. Gantikan setiap dosa kecil itu kebaikan, karena Allah ampuni. Kamu dosa kecilnya ini. Terus merasa wah balik itu dosa besar. Tiba-tiba malah ada suara gantikan dosa kecil itu jadi kebaikan. Terus dia berkata gini, innali dzunuban ma'arahuna. Ya Allah, saya masih punya dosa-dosa yang tidak saya lihat di sini. Enggak selisih. Fahadar yubayyinu ma dalla alaihi qaulullahi azza wa jalla illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini sesuai dengan surat Luqman ayat 70. Kecuali orang yang bertobat dan beramal soleh, maka mereka itu Allah gantikan keburukannya menjadi kebaikan, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Fal 'abdu idza taba wa shadaqa fi taubatihi Allah azza wa jalla badalallahu sayyi'ati hasanat. Nah, jadi ya mungkin dia pernah bertobat, mungkin dia pernah istighfar, sehingga dosa-dosa kecilnya dijadikan sebagai kebaikan. Tapi ketika dia berkata, ya Allah, saya masih punya dosa-dosa yang tidak saya lihat di sini, maka kemudian tidak dilanjutkan jawaban itu. Qala Abu Dzar berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu. Saya malah melihat Rasul tertawa begitu mengatakan orang tadi itu, ya Allah, saya enggak lihat dosa-dosa besar saya. Kira-kira kenapa ketawa beliau itu?
dosa-dosa besarnya pun sudah diampuni. Kenapa diampuni? Wong sudah di neraka dari sekian lama kok, itu. Sudah di neraka sekian lama, sudah dihukum sehukum-hukumnya, seberat-beratnya, bahkan sampai jadi batu hitam, sampai jadi bara yang hitam itu. Terus nggak kelihatan bentuknya sama sekali. Itu sudah hukuman yang setimpal untuk dia, sehingga dia pun ketika masuk ke surga merasa masih punya dosa, padahal dosanya semua sudah diampuni, bahkan dosa kecilnya dijadikan sebagai kebaikan. Masya Allah. Dhahikuhu sallallahu guna istisyarun li fadlillahi. Ini tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan bahwasanya bagaimana fadilah Allah azza wa jalla wa mannihi wa rahmatihi bi ibadihi. Jadi karunia-Nya dan rahmat terhadap hamba-hambanya betapa besar, enggak akan diulang lagi. Jadi ya apa nih, mungkin bahasanya kayak ini, bahasa basinya aja, bahasa basi aja. Ketika sudah keluar neraka, terus masuk ke sungai surga, terus berbentuk lagi, terus ditanya, kamu pernah dosa gini. Oh ya, asli itu sudah dia layak masuk surga itu. Karena kemudian dia merasa takut, ya, musfikun ala kibariha. Jadi dia merasa takut atas dosa-dosa besar, itu berarti menunjukkan dia sudah pasrah sama sekali. Nah, akhirnya kemudian diganti dengan kebaikan, terus bertanya, dosa besarnya mana? Rasul nggak jawab, dan Allah juga nggak jawab mestinya saat itu, karena ternyata dia sudah diampuni. Masya Allah. Ini moga-moga tidak terjadi pada kita, karena kan itu orang terakhir keluar dari neraka. Nah, kita kan pengennya bablas, satset dasdes ya, pengennya ya, menuju ke arah satset dasdes itu. Nah, itu hanya kita yang menentukan. Maksudnya amal-amal kita yang biasa kita biasakan. Wallahu a'lam bishawab.